Ahmad Riza Patria. Pemirsa, sebelumnya pada hari Kamis 7 Januari 2021, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas secara resmi telah mengirim paket berisi 5 nama calon pemimpin Korps Bayangkara, penerus Jenderal Polisi Idam Aziz, Pol Idam Aziz, yang segera memasuki masa purna bakti pada tanggal 1 Februari 2021 kepada Presiden Joko Widodo. Ya, nama-nama pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz tersebut merupakan perwira yang memiliki prestasi selama berkarir di Korps Bayangkara. Rekam jejak mereka pun telah membuktikan kapasitas dalam menduduki jabatan strategis Polri. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2021, Komjen Listio Sigit Prabowo sebelumnya resmi diusulkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idam Aziz. Ya, penunjukan Kapolri baru pada dasarnya menjadi hak prerogatif dari Presiden, dan pada Rabu 20 Januari 2021, Komjen Listio Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idam Aziz hadir menemani Komjen Listio Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Gedung DPR pada Rabu 20 Januari 2021. Saat menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, calon tunggal Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo mendapat banyak pujian, mulai dari calon Kapolri milenial hingga rekam jejaknya selama bertugas di Polri. Makalah berjudul Transformasi Menuju Polri yang Presisi, Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan yang disusun oleh Listio Sigit Prabowo pun mendapat pujian dari fraksi-fraksi di Komisi 3 DPR RI. Laporan Komisi 3 DPR RI tentang hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon Kapolri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu, kami persilahkan kepada calon Kapolri untuk memasuki ruang rapat. Berdasarkan surat Presiden tanggal 9 Januari 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri dan sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 19 Januari 2021 telah menugaskan Komisi 3 DPR RI untuk melaksanakan pembahasan atas surat Presiden tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal yang ada terkait dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi uji kelayakan fit and proper test. Untuk itu, kami persilahkan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Haji Ahmad Sahroni SE.MIKOM untuk menyampaikan laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri. Kami persilahkan. Laporan Komisi 3 DPR RI mengenai persetujuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI dan persetujuan
pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri pada rapat paripurna DPR RI masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan, yang terhormat calon Kapolri Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Guna mendengarkan laporan Komisi 3 DPR RI mengenai pelaksanaan uji kelayakan fit and proper test terhadap calon kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Pimpinan, anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia menyampaikan surat kepada DPR RI dengan nomor surat R-2/Pres/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Menindaklanjuti surat Presiden dimaksud, pada hari Kamis 14 Januari 2021, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait dengan hasil pemantauan dan penelusuran keuangan calon Kapolri. Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut disimpulkan bahwa tidak ditemukan transaksi yang mencurigakan dari rekening calon Kapolri. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Komisi Kepolisian Nasional guna mengetahui lebih lanjut mengenai rekam jejak calon Kapolri. Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut diperoleh informasi bahwa tidak terdapat hal-hal yang patut untuk dipermasalahkan dari calon Kapolri. Pada tanggal 19 Januari 2021, dilaksanakan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus. Dari hasil rapat tersebut, diputuskan bahwa Komisi 3 DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan persetujuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI dan pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri. Menindaklanjuti keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus dan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden oleh DPR. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI segera melakukan rapat-rapat persiapan dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan calon Kapolri. Adapun rangkaian uji kelayakan calon Kapolri dapat dilaporkan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Selasa 19 Januari 2021, calon Kapolri menyerahkan makalah kepada Komisi 3 DPR RI dengan judul Transformasi Menuju Polri yang Presisi, Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan. Yang kedua, selanjutnya pada hari Rabu, 20 Januari 2021, dilakukan uji kelayakan terhadap calon Kapolri. Proses uji kelayakan dilaksanakan sebagai berikut. Calon Kapolri menyampaikan arah kebijakan Kapolri. Dialog dan tanya jawab kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI dan pandangan fraksi-fraksi juga dalam pengambilan keputusan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap calon Kapolri yang diajukan Presiden. Pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Proses uji kelayakan terhadap calon Kapolri, Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI,
pada hari Rabu 20 Januari 2011 dimulai dari pukul 10.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Uji kelayakan merupakan komitmen Komisi 3 DPR RI dalam melakukan penilaian dan kesungguhan terhadap calon Kapolri. Setelah dilakukan proses uji kelayakan pada pukul 14.00, dilanjutkan dengan rapat pleno untuk mendengarkan pandangan fraksi terhadap usul pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz, MSI, dan pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, sebagai Kapolri. Berdasarkan keputusan rapat pleno tersebut, Komisi 3 DPR RI melalui pandangan fraksi secara mufakat menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz, MSI, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Komisi 3 DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden Republik Indonesia dengan harapan calon Kapolri terpilih sungguh-sungguh dapat dan mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Komisi 3 DPR RI juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz, MSI, yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya secara profesional dan melaksanakan tugasnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban negeri tercinta ini. Pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Demikian laporan Komisi 3 DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan calon Kapolri guna ditetapkan dalam sidang paripurna DPR RI pada hari ini. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini, perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Komisi 3 DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, terutama media cetak maupun media elektronik, serta kalangan masyarakat pada umumnya dan LSM yang selalu mengawasi kinerja Dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Haji Ahmad Sahroni SEM Ikom selaku pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui? Terima kasih.
Selanjutnya, kami perkenankan kepada calon Kapolri untuk dapat maju ke depan mimbar. Selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, kami persilahkan. Foto dulu atau? Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon Kapolri. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab dan amanah. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om. Oh, enggak pakai interupsi. Ya, selamat siang pemirsa. Tadi Anda baru saja menyaksikan siaran langsung dari ruang rapat paripurna dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yaitu anggota Dewan dari fraksi PKS, Bapak Ahmad Diem. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Pak Diem, kita mengetahui bahwa beberapa waktu lalu juga dilakukan fit and proper test dari calon tunggal yang diajukan oleh Presiden. Apakah ada hal-hal khusus yang akhirnya dari pihak DPR RI juga menyetujui yang diajukan tersebut? Jadi begini, begitu penyampaian makalah
mengenai presisi itu luar biasa. Makalah tersebut Future of Look, apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Jadi kalau kita lihat, beliau itu memang polisi modern, polisi yang mengarah kepada 4.0, ya. Digitalisasi. Nanti ke depan banyak program-program beliau yang akan menggebrak terkait dengan reformasi kepolisian, transformasi organisasi, transformasi pengawasan, transformasi ada 4 transformasi yang beliau sampaikan. Ini jujur saja saya menilai beliau ya tadi nilainya 9 lah makalah tersebut. Dan beliau itu acceptable, kredibel dan capable, cerdas. Kalau saya membaca itu cerdas. Pintar ini polisi ini. Gitu ya. Tapi itu tadi kita lihat sepak terjangnya ke depan. Kalau selama ini sepak terjang yang saya ketahui saat beliau menjadi Kapolda Banten, menjadi Kadif Propam, Kabar Reskrim cukup bagus ya. Terutama waktu Kapolda Banten semua dirangkul, semua diakomodir. Sehingga tidak ada permasalahan di Banten. Semua ditampung, semua diterima dan beliau turun dekat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Baik. Ke depan kan di sini kita melihat bahwa riwayatnya juga sudah cukup baik gitu ya untuk menggantikan atau sebagai calon Kapolri yang baru. Nah, tapi apakah nanti ke depannya dari Komisi 3 akan melakukan program kerja yang lebih spesifik dan khusus terkait dengan bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia? Iya, nanti kita akan tagih visi misi presiden itu, visi misi Kapolri, rencana aksi Kapolri itu dalam mensukseskan visi misi dan presisi itu kita akan tagih, kita akan lihat ke depan. Mudah-mudahan Pak Sigit bisa mengimplementasikan. Kalau lihat dari dari rencananya itu luar biasa. Saya senang gitu ya melihat itu dan kan beliau ini sudah teruji dan terbukti, ya betul-betul diterima semua golongan dan kredibel. Jadi tidak ada yang menyaksikan lagi saat ini polisi yang kalau menurut saya tepatlah pilihan presiden itu. Pada saat seperti ini ya pilihannya Pak Sigit. Harapan dari Pak Nadiem sendiri dan juga Komisi 3 ke depannya yang akan dilakukan oleh calon Kapolri baru ini apa Pak? Jadi kita berharap ke depan banyak program-program yang harus dilakukan Pak Kapolri termasuk masalah SIM. SIM itu ya kalau bisa dibebaskan ya kan, itu sudah merupakan ID card. Jadi SIM itu berlaku seumur hidup. Terus juga mungkin kalau tidak salah ada peraturan-peraturannya yang menyatakan itu. Terus mempermudah penanganan. Terus Pak Kapolri kan rencana Pak Sigit ini adalah tilang. Tilang itu tidak transaksional. Ini sangat bagus. Itu seperti negara-negara maju. Itu sudah dilakukan sistem denda. Sistem di SIM-nya itu dibolongi atau penagihannya melalui bank dan lain sebagainya. Jadi nanti itu yang akan dilakukan. Saya rasa ini cukup bagus. Baik. Ini cukup bagus dan future of look lah. Oke. Kalau saya lihat ke depan lah wawasannya ini. Baik. Terima kasih Pak Dim atas waktunya. Ya, pemirsa tadi kita sudah berbincang dengan Pak Dim Natakusuma dan berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Akbar ini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban dan terbukti, ya betul-betul diterima semua